Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifah Maulidina dengan NIM 2301216052117 dari Offering A. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Facilitation in Digital Learning Environment yang ditulis oleh Klein Lalonde. Alasan saya memilih judul buku ini adalah karena saya tertarik untuk memahami dan mempelajari lebih dalam tentang fasilitas dalam lingkungan pembelajaran digital, yang mana pada buku ini dijelaskan tentang cara perancang atau mengajar dalam memfasilitasi pembelajaran digital dari tahap perencanaan hingga tahap menindaklanjuti. Pembelajaran online sinkron, sinkron dan asinkron. Sederhananya, sinkronus berarti pada waktu yang sama, sedangkan asinkronus berarti tidak pada waktu yang sama. Contoh aktivitas online asinkron yang sering terjadi dalam sistem manajemen pembelajaran seperti forum diskusi, jejak pendapat, dan survei umpan balik. Peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan ini pada waktu yang mereka pilih sendiri. Alternatifnya, sinkron online menggambarkan saat orang-orang berkumpul di ruang berbasis web pada waktu yang sama yang memiliki seorang fasilitator yang bertanggung jawab. Yang paling umum adalah penggunaan real-time berbasis video atau webinar yang menggunakan teknologi seperti Zoom atau Collaborate. Namun, diskusi sinkron juga dapat terjadi menggunakan teknologi seperti ruang obrolan, pesan teks, atau bahkan teknologi seperti Google Dokumen yang memungkinkan orang-orang berada di lokasi fisik yang berbeda namun secara kolaboratif mengedit satu dokumen pada waktu yang sama. Ada banyak alasan mengapa orang memilih untuk memfasilitasi secara online atau secara sinkron dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, memberikan aksesibilitas bagi peserta, memberi peluang interaksi real-time antara fasilitator dan peserta, untuk mendorong pembelajaran aktif bagi peserta, serta untuk memungkinkan ruang kelas virtual yang beragam. Selain itu, khususnya ketika sinkron digabungkan dengan kursus online asinkron yang lebih panjang, sesi tersebut dapat mendorong diskusi yang lebih dalam seputar topik kursus, membangun komunitas kursus di antara peserta ataupun fasilitator, mengurangi perasaan terisolasi pada peserta, serta mengatasi kekhawatiran atau pertanyaan peserta di awal kursus maupun di poin-poin sepanjang kursus. Meskipun pembelajaran secara sinkron itu mempunyai manfaat, ada beberapa keterbatasan yang harus diwaspadai oleh fasilitator. Yang pertama, kesulitan dalam memilih waktu sesi yang dapat dihadiri oleh semua peserta, baik itu zona waktu yang berbeda maupun jadwal kerja. Yang kedua, kontradiksi antara apa yang mungkin diikuti oleh peserta dan perencanaan acara sinkron yang harus dihadiri pada waktu dan hari tertentu. Yang ketiga, peningkatan persyaratan teknologi. Dan yang keempat, menjaga lingkungan yang dapat diakses oleh semua peserta. Berikut adalah keterampilan fasilitasi sinkron. Yang pertama, literasi digital. Yang kedua, kefasihan kelas virtual. Yang ketiga, kecerdasan budaya. Yang keempat, manajemen waktu. Dan yang kelima, penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, tahap perencanaan. Saat merencanakan sesi online yang sinkron, Anda perlu memikirkan alasan atau tujuan yang ingin Anda capai ketika mengadakan sesi tersebut. Siapa peserta Anda dan apa yang Anda harapkan setelah mereka melakukan pada akhir sesi nanti. Yang kedua adalah merancang. Beberapa poin yang penting yang harus Anda pertimbangkan saat memikirkan merancang sesi sinkron Anda. Yang pertama, harus selaras dengan hasil belajar Anda. Yang kedua, menggunakan rencana pembelajaran. Yang ketiga, membangun komunitas. Yang keempat, pikirkan pembelajaran aktif partisipasif. Yang kelima, mempersiapkan peserta Anda. Yang keenam, mempersiapkan diri. Dan yang ketujuh, pertimbangan praktis. Yang ketiga adalah memfasilitasi. Memfasilitasi itu dimulai dari sesi memimpin, pembukaan sesi, pembelajaran aktif dan partisipasif, keterampilan dan kenyamanan teknis, sumber daya visual dan teknis, komunikasi, fasilitas bersama, dan penutupan sesi. Yang keempat adalah menindaklanjuti. Yang pertama, menindaklanjuti setelah sesi. Yang kedua, mengirimkan tautan ke rekaman sesi sinkron. Dan yang ketiga, mengirimkan sumber daya tambahan. Contoh penerapannya yaitu seperti kita ketahui bersama, aktivitas online sinkron yang sering terjadi dalam pembelajaran seperti forum diskusi, jejak pendapat, dan survei umpan balik. Yang paling umum adalah pertemuan real-time berbasis video atau webinar yang menggunakan teknologi seperti Zoom atau Collaborate. Namun diskusi sinkron juga dapat terjadi menggunakan teknologi seperti ruang obrolan, pesan teks, atau bahkan teknologi seperti Google Dokumen. Nah, cara memfasilitasi belajar dalam buku ini yaitu kita menjadi paham bagaimana cara mempersiapkan pembelajaran online sinkron dimulai dari perencanaan, merancang, memfasilitasi, dan menindaklanjuti pembelajaran online sinkron agar pembelajaran online sinkron dapat efektif dan dapat memfasilitasi proses pembelajaran dengan baik dan benar serta memiliki partisipasi yang tinggi bagi peserta didik. Selanjutnya adalah peningkatan performasi manusia, yang mana buku ini dapat dijadikan acuan atau pedoman
bagi para pengajar dalam proses pembelajaran online sinkron, bagaimana bisa perencanaan, merancang, memfasilitasi, dan menindaklanjuti pembelajaran online sinkron dan agar efektif dan kreatif. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.